Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim ya rabbal arsyil azim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, tetamu Allah, pengunjung taman surga rahimakumullah. Bersama kita tambah keindahan, kemeriahan taman surga ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran serta kemuliaan. Amitsna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله
alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fadil Akhil Aziz Ustaz Zul Arafah, Al-Muhtaram Tuan Imam Panitia Masjid Kupiah, Ashabul Fadilah, para guru, para ustaz yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, pertama syukur pada Allah, dengan izinnya kita bertemu lagi di subuh Arafah yang memang saya secara pribadi merinduinya. Saya merindui sahabat-sahabat di subuh Arafah ini. Dan kali ini saya datang bawa 73 orang jamaah hadir kemari. Meskipun ramai yang bertanya, ada apa di Aceh Pak Ustaz? Sering sekali ke Aceh, bawa ramai-ramai. Ada apa? Ada gedung besar kah? Gak ada. Ada apa? Ya, yang tadi yang kita mau dapatkan 4S tadi itu. Ya, susah senang sama saja. Apa dia kalimat susah senang sama saja itu apa sebenarnya? Itu manifestasi redha pada Allah Subhanahu wa taala. Susah kita terima dengan redha, senang kita bersyukur dengan redha. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah dengan panggilan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu panggilan yang saya rindui. Saya ingin dipanggil oleh Allah di hari akhir nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Nah, kalau mau redha, syarat pertama, redha dulu dengan Allah. Susah, terima. Senang, terima. Yaitu 4S itu, betul. Ya. 4S, susah, senang, sama saja. Kita kadang-kadang bila diuji dengan kesenangan, lupa diri. Bila susah, mengeluh, tidak berhenti. Ya. Kita mencari 4S. Ada apa di Aceh Pak Ustaz? Kalau kami mencari hiburan, bukan di sini, kami ke Thailand saja, dekat. Mau cari gedung yang besar, kami ke Singapura. Malah di KL juga gedungnya besar dan tinggi. Mencari apa? Ya, mardatillah. Kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus terang saya datang kemari, dan rekan-rekan yang saya bawa kemari itu ada perasaan, ya, takjub, kagum. Oh, begini Aceh rupanya. Ya, begini Aceh. Ya, ada ketenangan. Nak cari orang baik, pergi Aceh. Ramai bilal-bilal yang baik, ramai imam-imam yang baik, ramai sahabat-sahabat yang baik di Aceh ini. Bukankah sejari pagi kita bangun, nawaitu kita apa? Hari ini aku ingin mencari yang baik. Aku akan perkatakan segala yang baik. Kita ingin mendengar yang baik, ingin melihat yang baik, supaya hidup dalam keadaan yang baik, dan nanti bangkit insya-Allah bersama orang-orang yang baik. Ya, kali pertama kami naik pesawat Super Agent kemarin, pramugarinya kau pakai jubah. Kaget saya. Pramugari kok pakai jubah, pakai jilbab. Saya tanya, Ustaz Mujib, ini Super Agent sudah insaf barangkali, sudah taubat ini.
Rupanya ini dasar Aceh. Aceh mensyaratkan pramugari yang ingin kemari harus pakai pakaian yang menurut syariat. Makanya Asia tak hantar pramugari, Asia hantar pramugara. Karena berkali pramugarinya susah mau dijilbab. Saudara sekalian, kita mau apa dalam hidup ini? Mau apa? Pasangan hidup sudah ada, anak sudah ada, cucu pun sudah rame, rumah ada, mobil ada, mau apa lagi, Pak? Kalau tanya saya, Ustaz mau apa? Saya mau satu saja lagi, apa dia? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Cita-cita Ustaz yang tertinggi apa? Surga. Cita-cita yang tertinggi surga. Dan saya melihat di sini ada, di Aceh ini ada. Sebab itu kami tak pernah jemu kemari. Kemarin kami sudah ke kubur masal di Siron, sudah ke museum. Hari ini akan langsung lagi ke beberapa tempat. Mau cari apa? Kami tak mau gedung yang besar, Pak. Kekalkan apa yang ada. Yang kita ingin tambah satu saja, ketakwaan kepada Allah. Tambah itu saja, yang lain tak apa ya. Kalau ada orang katakan, ayo modernkan saja, tidak apa ya. Kami ada permodernan di mana-mana. Kekalkan apa yang ada. Saudara muslimin rahimakumullah, kita berada dalam suasana Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara tahu tidak, saya katakan berjamaah saya bermusafir atau yang kami sebut sebagai rehlah, ya, dalam istilah kami jamaah kami ini dipanggil jamaah rehlah. Rehlah ilmu iman. Kami berjalan mencari ilmu dan iman. Sadar atau tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sunnah Nabi. Berjalan ini sunnah Nabi. Bermusafir ini sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, ya, umur 12 tahun sudah ikut perjalanan ke Syam bersama dengan pamannya Abu Talib, pergi ke Syam dalam rihlah yang disebut dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Menjadi kebiasaan orang Quraisy itu melakukan perjalanan musim panas, musim dingin. Musim panas mereka ke utara, ke Syam, dingin sedikit. Dan musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman, terasa hangat sedikit. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengikuti rombongan rehlah ini sejak umurnya 12 tahun bersama pamannya Abu Talib ke Syam. Sampai di Syam ditemui oleh seorang pandita namanya Buhairah, ahlul kitab. Dia melihat ada perkara-perkara yang ganjil pada tubuh anak kecil yang berjalan bersama rombongan rehlah. Maka ditanya, Buhairah pergi bertemu dengan pamannya Abu Talib, siapa itu? Itu ponakanku, itu anak saudaraku, Muhammad namanya. Ya, bawa kembali ke negerimu, pelihara bagus-bagus, karena dia akan menjadi seorang nabi. Buhairah, seorang pandita, sudah melihat. Jadi saudara sekalian, rehlah bukan sekadar perjalanan biasa. Sebab itu saya beritahu jamaah, kalau setakat mau makan yang enak, di mana-mana boleh makan yang enak. Dan ternyata saya akui makanan di Aceh ini enak. Ya, kemarin makan tengah hari, makan malam, itu licin atas meja, itu licin makanannya. Kenapa? Enak.
sebenarnya bukan enak sembarang enak. Ya. Makanan itu datang daripada hati. Makanan yang dimasak oleh orang yang baik hatinya, ya, baik lingkungannya, insya Allah enak. Kadang-kadang kita dihidang dengan makanan yang berbagai-bagai, terasa nggak enak. Kenapa? Masakan itu bermula daripada hati. Saya yakin, ya, bahkan di Aceh ini luar biasa sebab orangnya juga luar biasa, ya, luar biasa. Maka kami jalan kemari bersama dengan rehlah ilmu iman. Bukan sekadar mencari makan yang enak, tempat yang indah. Bukan sekadar mau shopping, besok barangkali kami ke pasar. Tapi kami ingin mencari sesuatu yang boleh dibawa sebagai bekal di akhirat. Nah, ini pertemuan kita. Apalagi diulang tadi berapa kali. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ini ayat ini, saudara sekalian, Masya Allah, tepat sekali Ustaz Zul Arafah, tepat sekali. Hanya saja, ya, tidak ada orang lain yang boleh memakmurkan rumah Allah ini melainkan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salat wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Itu penting. Tidak takut selain Allah. Kami di Malaysia baru menyambut hari kemerdekaan. Juga Indonesia 17 Agustus. Kalimat kemerdekaan dalam Islam satu saja, la ilaha illallah. Itu kalimat kemerdekaan dalam Islam. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Itu kalimat kemerdekaan. Orang yang tidak takut hanya selain Allah, itu orang merdeka. Kalau masih takut dengan si anu, masih takut dengan si fulan, masih takut dengan itu, takut dengan ini, itu belum merdeka. Maka walam yakhsha illallah itu mentakkidkan bahwa kita benar-benar seorang yang merdeka. Yang datang ke masjid ini, antum merdeka. Ya, tak takut hujan, tak takut panas, tak takut miskin, tak takut susah. Walam yakhsha illallah, tidak takut selain Allah. Ya, mudah-mudahan yang istiqamah dengan subuh Arafah ini punya jiwa-jiwa merdeka. Ayo, teruskan. Dari kami insya-Allah Ustaz Zul ada rezeki mungkin boleh menjemput, ya Ustaz, jamaah Arafah ke sana. Ya, kalau mau satu masjid pergi pun bisa. Tapi belanja masing-masing ya. Insya-Allah ya. Kami sentiasa insya-Allah, dan di depan ini kita bercerita dengan kawan-kawan. Saya minta jamaah dari Rehla Ilmu Iman, ayo berkenalan dengan rakan-rakan di sini. Ya, mudah-mudahan terjalin ukhuwah. Mana tahu ada akan menjadi saudara. Ya, bukan hanya saudara dalam Islam, tapi saudara yang sebenarnya terikat dengan ikatan. Ya, mungkin akan ada yang jadi saudara kita. Mungkin ada yang jadi bisan kita, biras kita, mertua kita, ya mungkin jadi menantu kita. Ya, mudah-mudahan insya-Allah ya. Ustaz Zul kalau mau bisa juga kita usahakan ya. Mana tahu teringin cari pak mertua di Malaysia barangkali ya. Jadi saudara sekalian, saya rasa gembira, dan kegembiraan saya itu saya zahirkan dengan keikhlasan saya bahwa tidak tempat lebih indah dari tempat seperti ini. Tidak ada pertemuan lebih indah dari pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan kita hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Tunaikan hajat kami. Mudahkan urusan kami. Lapangkan dada kami. Luaskan rezeki kami.
sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Sembuhkan semua yang sakit di kalangan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang saleh dan salihah. Kurniakan kami ya Allah pasangan hidup suami isteri saleh dan salihah. Kurniakan kami anak cucu zuriat saleh dan salihah. Kurniakan kami ya Allah keluarga sakinah, keluarga bahagia, hidup aman, damai dalam rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami, harta benda kami dari segala musibah dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.